Oh, kalau mulai masuk dari tahun 85, 1985. Itu seleksinya gimana waktu mau masuk ke PLN? Nah, itu bisa dibilang itu kalau zaman dulu kan itu masuknya waktu itu masuk itu nggak kayak sekarang pakai apa namanya seleksi pakai ada website segala macam. Dulu enggak. Dulu malah PLN tuh orang PLN tuh banyak yang keluar masuk. Bahkan dulu namanya Pak Ronald van Acker, dia keturunan Belanda. Dia udah mahir di bidang mesin, dulu kan bapak di mesin tuh di pembangkit power hose. Jadi kadang-kadang kok bongkar mesin itu kan dia udah jago lah di bidang mesin. Tapi dia merasa gajinya kecil karena di luar masih banyak lagi kerjaan yang lebih menguntungkan gitu kan. Dia nggak tahan dalam bulan. Baru satu saat nanti ada bongkar mesin lagi, orang PLN tuh manggil dia, menawarkan dia gitu kan, masuk gitu terus sampai ada 4 kali atau 3 kali 4 kali turun. Jadi yang masuk PLN dulu ya bisa dibilang pakai memo gitu. Ini Pak, selama di kan udah masuk jadi sebagai pegawai PLN, apa yang pelatihan atau pengembangan yang dilakukan PLN jadi Bapak bisa berkembang karirnya selama di PLN? Kalau itu lebih dominan kemauan sendiri, artinya apa namanya, kita yang macam cerita tadi, kita harus tahu apa tujuan kita, apa tujuan kita kerja gitu. Begitulah. Ini selama di pegawai PLN kan awal masuk kan masih sebagai pegawai biasa kan Pak, jadi kan kayak tahapan-tahapan Bapak sebagai pegawai biasa sampai sekarang sampai udah pensiun, jadi terakhir jabatan Bapak sebagai apa? Nah, kan udah nggak ada lagi, jadi tenaga kerjanya itu dipindahkan ke distribusi, maksudnya ke jaringan gitu kan, pindah ke distribusi. Kayaknya itu dari mesin itu, orang mesin pindah ke PLD, pindah ke distribusi, sebagai distribusi lah. Dari distribusi apa dipindahkan ke, waktu itu udah buka ranting-ranting baru. Artinya di setiap kabupaten itu ada ranting, untuk kantor ranting kan, perlu manajer, perlu ada manajemennya, ada manajernya, kepala seksi segala macam perlu. Ya dibuka lah apa namanya asesmen manajer rayon ranting. Bapak ikut, memang bukan kemauan sendiri ikut, karena itu tadi ada kepala cabang merasa kalau ditawari karena ikutlah di sini asesmen jadi manajer rayon. Waktu itu yang punya asesmen itu langsung GM manajer, senior manager dulu namanya deputi manager. Semua deputi manager ikut. Alhamdulillah itu Pak lulus dan terpilih. Jenjang karir dari Bapak gitu kan, kayak sebenarnya kalau di PLN itu ada nggak cara-cara atau sistem naik atau promosinya? Contohnya memang dari Bapak tadi kan yang dari keterampilannya, nah dari PLN sendiri ada nggak kayak harus mengikuti 5 tahun dulu? Kalau itu biasanya nggak pernah Bapak dengar harus begini. Yang tahu Bapak, waktu Bapak ditempatkan di supervisor untuk pelaksana pengadaan, itu ada sertifikasi lulus mengenai SK Direksi 305. SK Direksi 305 itu adalah proses pengadaan itu. Proses pengadaan itu harus ada panduannya SK Direksi 305 dulu itu kan. Nah, di situ cara-cara proses pengadaan lah, mulai dari pengumuman, baru masukkan siapa yang berminat, kemudian pembukaan berkas, baru pembuktian, habis itu sampai bidding, sampai macam proses itu selesai. Dulu
nilai minimal itu harus 70 karena ada apanya kan, apa namanya, ujian online lah, minimal harus nilai 70.